perubahan iklim global berdampak terutama pada negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, salah satu dampaknya ialah peningkatan suhu hingga 4 derajat Celcius dan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter pada tahun 2100. Nah, sejauh mana nih isu perubahan iklim tersebut menjadi concern di BMKG? Mulai tahun 2004, BMKG karena concernnya pada perubahan iklim, maka dipercaya dunia untuk menjadi salah satu stasiun pengawas global terkait untuk memonitor perkembangan iklim atau perubahan iklim tadi, yaitu ada sekitar 32 stasiun di dunia ini. Satu diantaranya dikendalikan oleh BMKG, yaitu Sore kawan-kawan semua, senang sekali saya Rinda Rahmawati kembali menemani kawan-kawan dalam program Bercerita, berbagi cerita di balik berita, episode ke-93. Selama bulan Ramadan ini kami akan menemani kawan-kawan, terutama bagi yang berpuasa, untuk ngabuburit bareng ya di Selasa sore pada pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung melalui live Instagram Berita Baruko. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang nih dengan Profesor Dwi Korita Karnawati, ya. Oke, Profesor Dwi Korita Karnawati. Ya, beliau merupakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, tema yang akan kita angkat itu dalam bercerita di episode kali ini ke-93 ialah mengantisipasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Ya, kawan-kawan semua, sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks serta penuh dengan ketidakpastian. Pemanasan global yang melanda seluruh negara-negara di dunia menyebabkan kenaikan suhu tiap tahunnya. Nah, di Indonesia sendiri, potensi kenaikan suhu itu di semua pulau utama dapat mencapai 4,4 derajat Celcius pada tahun 2100. Nah, kenaikan suhu tersebut akan berdampak nih pada naiknya permukaan air laut hingga 1 meter pada 2100 dan 5 meter pada 2500. Nah, sehingga akan mengakibatkan tenggelamnya ratusan pulau-pulau kecil di Nusantara. Selamat sore Ibu Prof. Dwi Korita, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik, semoga Mbak dan sobat berita bercerita ini juga semuanya sehat. Ya, terima kasih Ibu. Ini sedang banyak banget agenda hari ini, tapi Ibu menyempatkan ya, berbincang dengan kawan-kawan di sosial media pastinya. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama, terima kasih ini undangannya ya, karena isunya sangat penting. Jadi harus diprioritaskan. Tapi mohon maaf ya, saya lari sana kemari, jadi mungkin Mbaknya agak kesulitan. Ya Ibu, terima kasih juga sebelumnya karena telah berkenan hadir ya dalam talkshow bercerita di edisi ngabuburit ini ya, bareng teman-teman nih yang sedang berpuasa, kita sambil ngabuburit. Ya Ibu, langsung aja. Perubahan iklim global berdampak terutama pada negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, salah satu dampaknya ialah peningkatan suhu hingga 4 derajat Celcius dan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter pada tahun 2100. Nah, sejauh mana nih isu perubahan iklim tersebut menjadi concern di BMKG? Ya, jadi itu sangat penting sekali, tidak hanya bagi BMKG, tapi juga bagi kayak seluruh umat manusia ya. Apa artinya masyarakat ya? Maksud saya masyarakat. Nah, sebagai concernnya dulunya BMKG itu namanya BMG, Badan Meteorologi Geofisika. Namun dengan adanya isu perubahan iklim itu sebelum tahun 2000 ya, itu sudah menjadi persoalan ya, ada berbagai meeting atau summit yang ada. Kemudian
kami di BMG khusus membentuk satu kedeputian baru, yaitu kedeputian klimatologi. Tadinya nggak ada di dalam awal pendirian BMKG itu tidak ada. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya, karena dengan kedeputian khusus menangani iklim yang tidak yang terpisah dengan cuaca, terpisah dengan geofisika, ini maka pendalamannya akan semakin tajam, dan itu diikuti dengan menambah jumlah stasiun. Jadi awalnya tidak ada stasiun klimatologi di Indonesia, tapi dengan menambah satu kedeputian, kemudian kami menjadi, saat itu kan provinsinya masih 27 ya, jadi ada 27 stasiun klimatologi, dan tentunya kami akan menambah juga dengan berbagai sistem jaringan dan peralatannya. Dan mulai tahun 2004 BMKG karena concernnya pada perubahan iklim, maka dipercaya dunia untuk menjadi salah satu stasiun pengawas global terkait untuk memonitor perkembangan iklim atau perubahan iklim tadi, yaitu ada sekitar 32 stasiun di dunia ini. Satu diantaranya dikendalikan oleh BMKG, yaitu di Bukit Kototabang, Sumatera Barat. Jadi di situ dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang standar internasional, karena kerjasama dengan NASA, dengan BMKG-nya Amerika, dengan BMKG-nya Swiss, itu kami memonitor kenapa terjadi perubahan iklim global, yaitu akibat adanya gas-gas rumah kaca. Jadi biang keladinya ini yang diawasi, bagaimana peningkatannya, dan harus dikendalikan jangan sampai terus meningkat, yaitu gas rumah kaca tadi. Dan di tahun 2004 kami memonitor gas rumah kaca, terutama CO2 yang mengakibatkan suhu udara ini semakin panas, itu CO2, demikian juga suhu muka air laut. Nah, di tahun 2004 ada 372 ppm konsentrasinya, itu ambien, pada kondisi tidak ada pencemaran, jadi kondisi natural. Tapi tahun 2021 yang lalu sudah mencapai sekitar 413 ppm di lokasi yang tidak ada polusinya. Penambahannya sudah semakin serius. Nah, itu jadi contoh sekelumit bagaimana concern BMKG, sehingga kami juga melakukan analisis ataupun proyeksi ke depan. Jadi angka 4 derajat Celcius, 3,5 sampai 4 derajat Celcius itu adalah analisis BMKG, kenaikan suhu udara, dan juga untuk mengendalikan tersebut kami bekerja sama dengan berbagai pihak, dan antara lain melakukan edukasi literasi kepada para petani dan nelayan yang kami pandang paling rentan terdampak pada akibat perubahan iklim, akan berdampak pada ketahanan pangan, dan itu akan mengganggu sistem kehidupan di negara kita. Dan itu kami berupaya bersama-sama kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadi atau beradaptasi dan memitigasi. Demikian, Mbak. Ya, banyak sekali yang upaya-upaya yang sedang atau sudah dilakukan ya oleh BMKG ini, dari mulai antisipasi, dari terus ada kerjasama, bentuk kerjasama, monitoring dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, anomali cuaca yang terjadi akhir-akhir ini disebut sebagai akibat dari perubahan iklim. Nah, di mana bagian daerah itu mengalami curah hujan yang tinggi, tapi tidak mengalami kekeringan. Nah, menurut BMKG, apakah fenomena tersebut akan terus terjadi di setiap tahunnya? Iya, jadi begini, kalau anomali iklim ini sebetulnya sebelum terjadi perubahan iklim itu sudah terjadi secara alamiah. Misalnya El Nino, itu kekeringan yang panjang ya, seperti tahun 2015-2016, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, sebaliknya La Nina itu hujan yang sangat basah, seperti tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya, sehingga banyak terjadi bencana hidrometeorologi. Nah, bedanya apa setelah ada perubahan iklim? Kalau sebelum perubahan iklim,
monitoring BMKG sebelum tahun 1980, anomali itu terjadi, tetapi periode ulangnya itu rata-rata 7 sampai 8 tahun. Jadi 8 tahun kemudian baru terjadi lagi. Tidak setiap tahun. Tidak setiap tahun. Itu sebelum teridentifikasi adanya perubahan iklim. Namun setelah tahun 1980, fenomena periode ulang La Nina, El Nino itu yang tadinya 7 sampai 8 tahun, ini menjadi 2 sampai 3 tahun. Jadi menjadi semakin sering terjadi, periode ulangnya semakin pendek. Bahkan La Nina 2020 terjadi, 2021 terjadi lagi. Nah, itu jadi kebetulan yang La Nina itu setiap tahun, yang 2 tahun terakhir ini. Jadi semacam itu. Memang menurut beberapa pakar klimatologi ada korelasinya dengan dampak atau sebagai dampak dari perubahan iklim tersebut. Demikian. Iya, adanya dampak perubahan iklim ini, umumnya itu masyarakat Indonesia kan selalu merujuk ya kepada BMKG untuk membaca fenomena alam dan potensi bencana alam. Nah, apa nih upaya mutakhir BMKG agar menjadi pelopor sistem peringatan dini ya, pastinya multi bencana yang tepat dan akurat? Ya, pertama SDM. Jadi sumber daya manusia kami itu terus kami asah ya, karena kedeputian klimatologi itu kedeputian yang baru dibentuk setelah ada isu perubahan iklim itu. Jadi sekitar tahun 2006 lah, sekitar tahun itu. Nah, jadi SDM-nya terus terang kami genjot ya, dan saat ini kami sudah memiliki banyak doktor ya, puluhan doktor di bidang klimatologi, dan tentunya untuk SDM ini BMKG tidak bekerja sendiri. ASN atau SDM kami itu belajar di IPB, dibimbing profesor-profesor IPB, ITB, UGM, beberapa perguruan tinggi, dan juga di tingkat internasional dengan Amerika, dengan Swiss, dengan Jepang ya. Jadi upaya kami SDM itu nomor 1. Kemudian yang kedua, sejalan dengan SDM, tentunya kami bekerja sama dengan negara maju seperti dengan NASA ya, NOAA, itu untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Jadi transfer teknologi itu kami lakukan ya. SDM-nya disiapkan, teknologinya disiapkan, dan kami melakukan riset bersama. Contohnya, staf muda kami, doktor bersama dengan Ohio University, melakukan riset di Puncak Jayawijaya untuk meneliti es abadi di sana, salju abadi. Ternyata di sekitar tahun 2010, artinya awalnya itu luas salju abadi itu 200 km persegi. Saat itu tahun 2020, itu tinggal 2 km persegi. Jadi tinggal 1%. Dan diprediksi tahun 2025 itu akan punah, sudah cair semua. Itu baru di Puncak Jayawijaya. Nah, kemudian di Kutub itu juga ada demikian. Kami pernah mengirimkan SDM kami juga mengikuti ekspedisi di Kutub, dan juga survei bersama di Samudra Hindia untuk mengumpulkan data-data antara iklim dengan laut itu saling terkait. Jadi kami mengumpulkan data-data meteorologi dan oceanografi, klimatologi untuk data-data untuk diriset, dianalisis lanjut untuk memprediksi, memproyeksikan ke depan trennya akan seperti apa, sehingga langkah-langkah mitigasi atau adaptasinya dapat dirumuskan dengan tepat berbasis data yang semakin akurat. Semacam itu upaya kami. Iya. Demikian. Memang sumber daya manusia itu hal yang sangat penting ya. Betul sekali. Jadi BMKG sangat
apa ya, sangat mengutamakan hal itu dari upaya-upaya yang memang sudah dilakukan dari BMKG. Nah, sebagai dampak langsung dari perubahan iklim, potensi bencana apa saja nih yang harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia? Basah dan bencana kering. Misalnya 2 tahun terakhir ini terjadinya anomali iklim global, terjadi La Nina akibat perbedaan suhu udara di Samudra Pasifik, bagian ekuator tengah dengan perairan Indonesia. Di Indonesia lebih hangat, ya karena pemanasan itu tadi ya, di wilayah Indonesia. Suhunya yang rata-rata 25-26 derajat Celcius, semakin menghangat menjadi 29 derajat Celcius. Dampaknya apa? Kita memperoleh suplai udara basah dari Pasifik, sehingga curah hujan kita meningkat sampai 70%, bahkan di beberapa wilayah 100%. Jadi hujan menjadi semakin lebat, bahkan ekstrim, dan itu tentunya berdampak terjadinya banjir. 2 tahun terakhir ini kan sering terjadi banjir, banjir bandang, longsor, ya. Kemudian juga terjadi badai tropis. Itu karena suhu muka air laut di wilayah NTT saat itu mengalami pemanasan dan mengakibatkan perbedaan tekanan udara dengan sekitarnya, maka terjadilah siklon. Badai tropis ini tentunya mengakibatkan korban jiwa, bencana hidrometeorologi lagi. Dan menurut BNPB, 95% kejadian bencana di Indonesia itu akibat dari bencana hidrometeorologi, akibat dari cuaca dan pengaruh iklim. Itu yang basah. Yang kering terjadi di tahun 2019. Terjadi kekeringan yang cukup, musim kemaraunya semakin panjang. Nah, ini menjadi bencana kekeringan, kekurangan air, tanaman menjadi banyak yang gagal panen. Nah, itu indikator beberapa contoh tanda-tanda perubahan iklim itu telah terjadi dan dampaknya sangat merugikan manusia. Demikian. Ya, jadi memang harus banyak yang diantisipasi ya, mungkin oleh masyarakat, oleh yang memang petani, itu sangat berdampak ya, karena dari adanya nelayan yang memang berhubungan langsung dengan perubahan iklim ya. Nah, menurut Ibu Dwi Korita, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam upaya mengantisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim? Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kesadaran. Kesadaran artinya ini bukan tugas BMKG, tetapi ini tanggung jawab bersama. Karena kalau itu tadi, proyeksi analisis kami, kalau akhir abad 21 kita tidak melakukan mitigasi dan adaptasi, suhu meningkat 4 derajat. Saat ini peningkatan suhu itu baru 1,2 derajat dibandingkan zaman pra-industri. Nah, tadi 4 derajat dibandingkan zaman pra-industri. Yang 1,2 derajat, frekuensi cuaca ekstrim, kejadian ekstrim, kekeringan, sudah seperti itu, sudah sangat merugikan kita. Kalau menjadi 4 derajat, itu kan berarti anak cucu kita bagaimana? Mungkin ekstrim itu terjadi setiap hari. Kalau sekarang kan ya paling tidak sebulan sekali atau paling cepat seminggu sekali. Kalau kita tidak memitigasi bisa terjadi setiap hari dan audzubillah min dzalik. Kalau benar-benar kita tidak peduli, mungkin setiap jam. Lalu gimana kita bisa hidup dengan selamat itu? Nah, jadi tantangannya adalah membangun kesadaran dan berdasarkan pengetahuan. Oleh karena itu acara ini sangat berarti sekali, sehingga saya bela-belain ini harus hadir sebanyak mungkin dengan para milenial ya. Milenial ini kan usianya masih panjang ya, dan kemungkinan yang akan lebih parah menderita akibat perubahan iklim kami mungkin sudah nggak ada ya. Nah, ini harus kita sadarkan sehingga kami berharap akan terwujud budaya dari kesadaran, lalu menjadi juga diiringi pengetahuan, akhirnya membentuk sikap dan budaya. Nah, itu yang tidak mudah. Membangun budaya, waspada cuaca, peduli iklim, agar kita ini selamat dan berkelanjutan.
Nah, ini yang kami harus bekerja keras bersama-sama berbagai pihak terkait. Demikian. Nah, ya ini sangat penting sekali ya. Jadi buat teman-teman yang sedang nonton nih di live Instagramnya Berita Baru, boleh untuk bertanya langsung kepada Ibu ya, Bu, Ibu Dwi Korita. Silakan. Ini silakan dipersilakan nanti kalau ada teman-teman mau bertanya, boleh langsung ditambahkan di kolom komentar. Ya, Ibu, selain tadi ada bencana yang memang sering ya di akhir-akhir ini ada banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi, Indonesia itu juga memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Sejak 2020 karhutla itu di Indonesia terkendali karena ada fenomena La Nina. Nah, apakah tahun 2002 ini akan terjadi potensi bencana karhutla lagi? Nah, bagaimana upaya pencegahan yang bisa direkomendasikan nih oleh BMKG untuk menangani hal-hal tersebut? Iya, kami sejak kapan ya? Awal tahun ya, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga dengan pemerintah daerah, dengan TNI, BRIN, untuk mengantisipasi hal tersebut. Peluang pertama di tahun ini, kejadian karhutla itu di bulan Februari, dan itu memang terjadi, terutama di wilayah Riau dan sekitarnya. Karena di sana musim kemaraunya 2 kali, Februari dan nanti Juni-Juli itu akan mengalami lagi. Dan jadi potensi ada, jelas ada. Meskipun secara analisis iklim tidak ada terjadinya El Nino atau musim kering yang panjang, itu tidak terdeteksi itu. Malah kecenderungannya La Nina lemah. Jadi sampai netral ya. Akhirnya netral ya. Jadi potensi ada meskipun tidak setinggi tahun 2019, itu termasuk kering yang panjang, kemarau yang panjang, dan 2015-16. Dan apa yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak terkait, terutama pemerintah daerah, itu menyiapkan antara lain kami memberikan peringatan dini dan memonitor titik-titik panas ya. Jadi sebelum terbakar, itu temperaturnya itu akan terdeteksi semakin meningkat, jadi semakin panas. Nah, ini segera dikeluarkan peringatan dini agar tidak melakukan berbagai hal yang memicu kebakaran. Itu. Nah, ini terus kami sampaikan, KLHK juga memonitor, kemudian ada satu lagi 8 sekarang BRIN ya. Nah, jadi ada beberapa lembaga yang memonitor bersama-sama titik-titik panas tersebut untuk mendeteksi dini potensi terjadinya karhutla. Kemudian BMKG juga melakukan analisis fire danger rating, rating tentang tingkat bahaya kebakaran dengan analisis cuaca. Ini bisa kami sampaikan sekitar sepekan sampai 3 hari sebelum kejadian. Dan ini terus langsung disampaikan ke pemerintah daerah agar di sana dilakukan pengamanan. Dan juga BPPT yang sekarang BRIN ini berkoordinasi dengan BMKG dan KLHK serta BNPB juga menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Jadi saat BMKG menyampaikan curah hujan menjadi semakin berkurang, tetapi masih ada hujan, maka segera saja awan-awan yang masih menggantung di atas itu segera ditembak dengan larutan garam NaCl agar segera turun sebagai hujan dan membasahi permukaan bumi ini, sehingga kalau kering itu kan mudah terbakar. Jadi dengan dibasahi ini maka menjadi lebih lembab, bahkan muka air tanah bisa dipacu untuk naik, dan itu diharapkan mengurangi potensi terbakarnya. Dan tentunya dijaga dengan tim keamanan ya, agar tidak ada pelanggaran ya. Jangan sampai ada yang membuang puntung rokok atau melakukan pembakaran dengan sengaja.
jangan sampai itu terjadi. Itu juga diantisipasi dengan Polri terutama. Demikian, Mbak. Iya, tadi kita Ibu tuh menyinggung persoalan istilah modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca itu kita mulai akrab itu sejak karhutla yang super hebat melanda Indonesia itu tahun 2015 ya, Bu ya. Betul, betul. Nah, seberapa efektif nih hal itu dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, juga untuk mencegah curah hujan yang terlalu berlebihan? Nah, kalau untuk persoalan karhutla, itu adalah mencegah kekeringan. Jadi konsepnya adalah saat belum memasuki musim kemarau. Karena kalau sudah terlanjur musim kemarau, awan-awan di langit itu sulit terbentuk itu ya. Jadi masih transisi antara hujan ke kemarau, itu masih terbentuk awan-awan hujan, dan awan-awan yang terbentuk di akhir musim itu dipaksa tadi turun agar segera membasahi permukaan bumi atau embung-embung atau tandon-tandon air sebelum itu menjadi kering. Jadi konsepnya membasahi sebelum kemarau datang. Sehingga kalau sudah dibasahi, selain tanah menjadi lebih lembab, itu akan lebih sulit untuk terbakar dan muka air tanah bisa semakin meningkat. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi malah justru sebelum terjadi kemarau. Kalau untuk mencegah karhutla. Tetapi kalau untuk mencegah bencana hidrometeorologi, ini beda lagi. Konsepnya jangan sampai hujan itu turun, malah jangan, kalau yang tadi kan malah dipaksa turun agar membasahi ya. Tapi ini sebaliknya, kalau mencegah bencana cuaca ekstrim, awan-awan itu yang kalau diperhitungkan, misalnya akan turun di Jabodetabek nih misalnya, kan bisa dihitung kecepatan angin, lalu jaraknya berapa, dan turun di Jabodetabek misalnya 3 jam lagi ya, atau 6 jam lagi begitu. Nah, sebelum sampai ke sana, awan itu misalnya masih berada di Laut Jawa. Nah, nanti bergerak ke selatan misalnya. Nah, itu saat di Laut Jawa itu dipaksa turun, ditembak larutan garam laut, tidak turun di Jabodetabek begitu. Jadi ada konsep yang terbalik gitu, semacam itu. Tergantung tujuannya apa. Demikian. Itu teknologi modifikasi cuaca, mudahnya seperti itu. Tapi pelaksanaannya sulit. Iya, jadi kita mengenal modifikasi cuaca itu memang sudah lama ya, Bu. Mungkin anak-anak milenial sekarang nih belum pada ngerti tentang modifikasi cuaca itu seperti apa. Nanti boleh ya dikepoin nih, ada Instagramnya BMKG, pasti di situ ada beberapa informasi terkait hal-hal yang diupayakan oleh BMKG. Nah, tadi kayak ada akibat dari perubahan iklim sendiri, itu ada ancaman ketahanan pangan di sektor pertanian dan perikanan. Nah, adakah program-program pemberdayaan yang dibangun oleh BMKG dengan sasaran langsung kepada para petani atau nelayan, Ibu? Iya, sejak tahun 2011 kami menjalankan program Sekolah Lapang Iklim. Itu menjadi program prioritas nasional. Target grupnya adalah para petani dan penyuluh petani. Jadi konsepnya adalah bagaimana para petani itu dikenalkan tentang cuaca dan iklim, bagaimana memonitornya, dan bagaimana memanfaatkan data dan informasi yang mereka monitor sendiri untuk kepentingan tanam dan panen. Misalnya mereka setiap hari menakar hujan. Nah, kalau dari curah hujan itu, mereka bisa mengetahui, jadi kami bimbing juga awalnya, bahwa saat ini sudah tepat untuk mulai menanam benih, atau memutuskan jangan dulu, ini belum saatnya menanam benih. Nah, jadi petani saat ini juga dikenalkan dengan aplikasi. Tahun 2011 itu kan mobile phone belum begitu, aplikasi apps di mobile phone kan belum begitu maju.
Tapi sejak tahun 2017 kami kenalkan dengan aplikasi digital mobile phone. Di situ sudah ada perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca untuk seluruh kecamatan di wilayah Indonesia sampai sepekan ke depan, 6 hari ke depan, setiap 3 jam. Jadi petani dari mobile phone-nya, dia tinggal di kecamatan mana ini. Nah, dari situ bisa tahu, oh, besok akan hujan atau tidak, kecepatan angin berapa, suhunya berapa, atau 5 hari lagi bagaimana. Sehingga dengan pengetahuan itu, para petani bisa memutuskan, oh, saya jangan nanam sekarang, ini nanti mau hujan lebat ini besok, jadi rusak tanaman saya, ditunda. Atau kalau tahu, oh 5 hari lagi hujan lebat nih, apa segera buru-buru nanam sekarang. Nah, petani mempunyai ilmunya, untuk cocok tanam mereka punya ilmu. Jadi kami membantu informasi cuaca dan itu tadi, iklim itu, agar mereka bisa memutuskan dengan tepat kapan menanam, kapan memanen, dan apa yang harus ditanam dan dipanen itu. Demikian. Nelayan juga demikian. Nelayan diberitahu tentang gelombang, kecepatan arus, arah angin, sehingga nelayan bisa memutuskan kemana saya harus menangkap ikan. Karena dalam digital itu ada lokasi mana yang banyak ikannya tuh ada di dalam aplikasi tersebut. Sehingga nelayan bisa memutuskan, saya langsung ke sana aja ngambil ikan, nangkap ikan. Dan ada informasi tinggi gelombang. Kalau gelombangnya diprediksi akan tinggi, maka menunda. Tapi kalau gelombangnya tidak tinggi, mereka bisa langsung berlayar. Demikian. Iya, menarik sekali ya programnya. Jadi kita tahu nih informasi nih para petani dan nelayan. Nah, apa nih yang sudah dilakukan untuk jika ada petani atau nelayan yang mungkin belum mengetahui nih ada program seperti itu dari BMKG sendiri, kayak misalkan mungkin memang terbiasa dengan apa ya, yang konvensional gitu, untuk edukasinya itu seperti apa dari BMKG? Iya, jadi kami berupaya, kami yang jemput bola begitu. Kami awalnya melihat peta dulu ya, daerah mana yang paling kritis, yang paling perlu bantuan, meskipun tidak ada permintaan. Jadi kami yang apa ya, istilahnya jemput bola gitu ya. Misalnya, oh ini di Ambon sana, mereka nggak ada yang minta misalnya, atau di Kupang. Nah, lalu kami datang di sana, dan BMKG itu kan ada di seluruh wilayah Indonesia, di pulau-pulau terpencil, di kabupaten-kabupaten, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, itu ada semua, dan mereka akan mendekati pemerintah daerah dan kelompok nelayan atau kelompok taninya. Selalu kami dengan pemerintah daerah ya, harus, karena yang apa ya, yang memiliki daerah itu kan pemerintah daerah. Nah, di situ kami sampaikan langkah-langkah tadi. Jadi awalnya adalah semacam penjelasan, baik di pendopo desa atau balai desa, sampai di sawahnya, di ladangnya itu, dan didampingi selama 3 bulan, 1 siklus tanam sampai panen. Jadi mulai menanam benih sampai memanen itu dilakukan. Dan kadang-kadang sesuai kebutuhan, kalau memang daerahnya sangat kritis, itu selama beberapa tahun, tidak hanya sekali gitu. Dan selalu kami publish ya ke publik, baik melalui berita-berita, televisi, radio, ataupun sosial media, agar petani nelayan yang belum tahu, misalnya tahu dan ingin request, juga bisa kita bantu. Tapi ini kan sifatnya ya, kemitraan ya, partnership ya. Jadi tidak hanya BMKG sendiri, tapi dengan pihak-pihak terkait, demikian. Seperti itu, Mbak. Iya. Keren banget ini. Jadi nggak hanya nih buat teman-teman atau kelompok-kelompok tani atau nelayan yang sudah melek dengan digital, tapi juga kepedulian itu sampai dengan kelompok-kelompok yang memang belum melek nih dengan teknologi. Kita juga harus benar-benar apa ya, merata ya Bu, untuk mengedukasi itu. Nah,
Selama ini kami itu juga melihat update informasi gempa bumi itu selalu datang dari BMKG secara real time. Nah, apakah ada hubungannya nih antara gempa bumi dengan perubahan iklim? Tidak ada hubungannya ya. Kalau perubahan iklim itu kan fenomena di atmosfer ya, fenomena di atmosfer, interaksinya dengan ocean, dengan samudra ya. Kalau perubahan iklimnya tadi itu kan akibat dari pemanasan global, akibat dari pembentukan gas-gas rumah kaca yang menyelubungi atmosfer kita, sehingga sinar matahari yang harusnya dari radiasinya dari matahari menembus atmosfer masuk ke permukaan bumi, dipantulkan kembali ke angkasa luar. Tetapi karena ada gas rumah kaca, sehingga tidak bisa lepas kembali, terpantul kembali ke angkasa luar, namun terpantul membalik kembali ke permukaan bumi. Dan itu terjadi puluhan tahun, sehingga suhu udara semakin meningkat, karena sinar matahari nggak bisa lepas bebas ke angkasa, terakumulasi di dalam atmosfer kita. Jadi fenomenanya itu di dalam atmosfer, atmosfer bumi, di permukaan bumi. Nah, kalau gempa bumi, fenomenanya itu ada di dalam bumi, di batuan penyusun bumi, di lempeng-lempeng kulit bumi yang karena adanya astenosfer, beda ya. Kalau tadi atmosfer, kalau yang ini, yang gempa ini astenosfer, itu semacam penyusun bumi yang sifatnya cair pijar, semi liquid, sehingga lempeng-lempeng bumi yang ada di permukaan itu seperti papan yang terapung-apung di permukaan bumi. Jadi kulit bumi atau lempeng bumi itu tebalnya hanya sekitar 40 km. Sementara jari-jari bumi ada 6.370 km. Jadi begitu tipisnya lempeng bumi itu, seperti kulit jeruk lah ibaratnya, kalau dibandingkan dengan buahnya ya. Nah, jadi apungan-apungan lempeng-lempeng tadi mengakibatkan terjadinya serempetan, tumbukan, tabrakan. Nah, saat terjadi tumbukan ini, maka terjadi getaran-getaran, maka terjadilah gempa bumi. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi beda mekanismenya dan beda tempat terjadinya. Interaksinya berbeda. Interaksinya berbeda, ya. Demikian. Jadi tidak ada korelasinya. Tidak ada hubungannya gempa bumi dengan perubahan iklim. Nah, ya. Selama ini Bu, instansi pemerintah dan lembaga apa yang memang membutuhkan dan bergantung nih pada analisis dari data BMKG? Ya, kurang lebih 16 lembaga, mungkin lebih ya. Antara lain nih saya sebutkan, antara lain adalah pertanian, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian juga transportasi, kemudian infrastruktur atau PUPR ya, kemudian juga pertahanan keamanan. Ternyata ini menarik sekali menurut beliau-beliau di TNI, 3 hal yang sebetulnya menjadi kewaspadaan tentara ini. Nomor 1 cuaca, nomor 2 medan, ketiga baru musuh. Nah, jadi pertahanan keamanan, kemudian pariwisata, kemudian juga kebencanaan, kemudian juga kesehatan, apalagi perindustrian untuk logistik, transportasi logistik, untuk pengiriman barang-barang, itu juga membutuhkan cuaca. Dan masih banyak lagi ya, antara lain itu tadi yang saya sebutkan. Sebetulnya ada lebih dari 12 lah itu. Ternyata banyak sekali ya yang memang bergantung dengan analisis dari BMKG. Bahkan penentuan, mohon maaf, penentuan puasa mulai kapan, hilal kelihatan tidak, itu kami yang meneropong juga. Jadi kemarin waktu menentukan Ramadan, itu BMKG, 10 stasiun BMKG itu melihat bahwa tanggal, makanya kan mundur sehari itu karena pas sebelumnya tuh tidak terlihat, baru hari berikutnya terlihat. Itu juga untuk Kementerian Agama juga membutuhkan BMKG. Demikian.
banyak sekali ya ternyata ya memang. Iya. Selalu apa ya, bergantung nih dengan analisis dari BMKG. Termasuk mungkin dari masyarakat ya, masyarakat pada Masyarakat umumnya juga pasti ya pasti untuk ya, kehidupan sehari-hari. selalu update ya, melihat update dari BMKG tentang perubahan iklim dan cuaca. Ya, eh, Ibu Prof Dwi Kortika, silakan untuk menyampaikan pernyataan penutup untuk kawan-kawan bercerita yang tengah menonton live pada sore hari ini. Pertama kali saya apresiasi kepada kawan-kawan bercerita ya, karena kepoan mereka, apa ya, keingintahuan itu sesuatu yang harus terus kita bangun dengan tujuan untuk memahami, menyadari, dan akhirnya membangun sikap dan budaya. Jadi saya mohon teruskan kekepoan itu ya, tetapi juga wujudkan dalam bentuk sikap dalam kita mensikapi perubahan iklim ini, karena banyaknya gas CO2 yang ada di atmosfer. Kenapa banyak CO2? Karena kendaraan bermotor, bahan bakar fosil itu. Dan juga hijau daun, hutan-hutan itu sudah banyak habis dipangkas, padahal hijau daun itu mengubah CO2 menjadi O2. CO2 itu mengakibatkan pemanasan global. Nah, sehingga pesan kami dari BMKG mohon kita jaga, jangan terus menambah CO2. Misalnya ya, mengurangi, kita gunakan bahan bakar yang non fosil. Kan sekarang mulai banyak nih, ada listrik, ada apa blue itu apa yang dengan nabati ya, ada beberapa jenis ya, ada gas ya. Itu kendaraan kita dengan cara itu, atau dengan transport publik kan mengurangi kendaraan pribadi, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan, hijau daun akan semakin berkurang, dan terus giat memasifkan penghijauan. Ini karena apa? Dengan penghijauan ini akan menambah kapasitas untuk mengubah CO2 menjadi O2, mengurangi tingkat pemanasan global itu. Itu. Mohon menjaga lingkungan lah singkatnya. Kita jaga lingkungan, waspada cuaca, peduli iklim. Terima kasih. Nah, itu tadi ada banyak pesan yang memang disampaikan oleh Bu Prof Dwi Kortika, dan ini menjadi PR ya buat kita semua, masyarakat Indonesia pastinya, untuk kita bisa memulai dari hal kecil, karena dari hal kecil itu nantinya pastinya akan berdampak yang memang kalau kita dilakukan bersama-sama, berdampaknya juga pasti signifikan.